Pak saudara yang terberkati, lewat pelayanan Pastor Deso sore menjelang malam hari ini, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara dimanapun kalian berada. Shalom teman-teman semua yang dari Bandung. Shalom ya Ibu Rosintan Rose dari Bandung. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya Damang? Baik. Orang Bandung, God bless you ya. Shalom ya Ibu Rosintan Rose, God bless you. Ibu Ira Puspita, shalom dari Banyuwangi. Ya shalom teman-teman semua. Ibu Nia dari kota di Cina, God bless you ya. Bu Nia, Tuhan memberkati. Bu Kimitsuo, thank you. Ini kalau nggak salah dari Bogor ya. Ya Tuhan memberkati Bu Kimitsuo. Setiap teman-teman semua, shalom buat sore hari ini. Dari mana lagi? Bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih ya buat Eli Watimena, thank you. Yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Shalom, thank you ya buat Bu Ibu Ki juga buat gift-nya, thank you. Titus Kris, shalom dari Malang, Jawa Timur. Shalom juga Pak Titus Kris, God bless you ya. Ibu Tini, bersih jiwa menyegarkan. Ibu Tini Prasetya dari mana? Daerah mana? Ibu Grace Lampus, shalom, shalom juga. Bu Grace Lampus dari daerah mana ya? Saya lupa ya, maaf ya. Ibu Iren, shalom, bersih jiwa menyegarkan dari Banjarmasin, shalom. Ya Ibu Tini dari Surabaya, oh ya dari Surabaya ya Bu Tini, Tuhan memberkati ya Bu Tini Prasetya Ningati, God bless you ya teman-teman semua yang dari Surabaya. Shalom Bu Mila 0224, shalom juga. Dari mana Ibu Mila? Ya haleluya. Ya teman-teman semua bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Hadir, oh Ibu Mila dari Malaysia, kotanya di mana Ibu? Malaysianya, Tuhan memberkati ya Ibu Mila, Tuhan memberkati. Bu Rosintan ya bersih jiwa menyegarkan. Bu Rosintan Rose, God bless you. Dari Manado ya Bu Grace Lampus, God bless you. Dari Manado, Tuhan memberkati, semangat selalu teman-teman semua yang dari Manado. Bu Aneke juga dari Manado, shalom. Teman-teman semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Shalom Bu Ruth, apa kabar dari Papua Barat? Wah dari Papua nih sudah jam 7 mungkin ya. Sorry, sudah jam 8 mungkin ya Bu. Ya, hampir jam 8 Ibu Ruth. God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Papua Barat. God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua. Ibu Ferawati Sulaiman dari Prancis. Tuhan memberkati juga ya yang sudah hadir, yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Ya, Prancisnya di mana Ibu kotanya? Ya Bu Ferawati Sulaiman. Ya, Prancisnya kotanya di mana? Ya bisa tulis di dalam kolom komentar. Sambil kita saling menyapa dulu ya satu dengan yang lain sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Malaysia, Bu Mila dari Kuching Sarawak, God bless you. Teman-teman semua selamat bergabung di channel Pastor Deso, khususnya dalam ibadah kita, ibadah raya sore bersama Pastor Deso. Kita sudah melakukan ibadah pagi tadi jam 7 pagi ya, itu ibadah kita yang pertama secara online, lalu kemudian Pastor Deso tadi ada ibadah yang kedua di offline jam 10 pagi. Sekarang ibadah yang ketiga Bapak Ibu Saudari bagi saya pribadi, tetapi di channel Pastor Deso ini ibadah kita ya setiap jam 5 hari Minggu. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dari Kuching Malaysia, shalom ya buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya di kota Angers ya, Angers ya, shalom juga ya Bu Ferawati dari Prancis di kota Angers. Tuhan memberkati. Ibu Isyatama dari Ambon, Davi Ambon, shalom ya. Ibu Isye Tanamal maksudnya ya. Ibu Isye, shalom, salam kenal ya teman-teman semua. Ya dari Lampung, Ibu Yuliani Gunawan ya, Bandar Lampung ya. Ibu Yuliani, Tuhan memberkati ya teman-teman semua juga yang dari Bandar Lampung. Ibu Gloria saya lupa dari mana ya. Maaf ya. Haleluya. Shalom ya Ibu Gloria dari Lampung, gimana kabarnya Ge? Ya teman-teman semua yang dari Lampung, Tuhan memberkati ya. Dari Prancis juga ya saya ucapkan selamat malam buat kalian semua yang ada di Prancis. Di Prancis tuh waktunya sekarang pagi, siang atau malam? Ya Ibu yang ada di Prancis, Ibu Ferawati di kota Angers, ya itu waktunya pagi, siang atau sudah malam? Ya. Oh iya Bu Gloria dari Makassar ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati ya Bu Gloria, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Ya teman-teman semua tadi Bu Yuliani juga biarlah kabarnya baik ya di dalam setiap kehidupannya yang dari Bandar Lampung. Saya pernah gini-gini Bapak Ibu Saudara pernah tinggal di Waihalim, Bandar Lampung ya.
Jadi saya pernah tinggal di Waihalim waktu saya sekolah dulu, sama tinggal di Jalur 2 Bapak Ibu Saudari di Kota Lampung atau Bandar itu ada namanya Jalur 2 ya. Setahu saya mungkin masih ada ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Oke, itu saja ya siangnya Ibu Ferawati di Perancis siang. Oke, salam kenal ya Bu Ferawati. Tuhan memberkati buat teman-teman semua. Eyang Putri, Tuhan memberkati ya. Ya terus setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan. Umurnya berapa Eyang Putri? Dalam setiap kehidupannya, Eyang Tuhan memberkati ya, sehat juga. Ya tentunya sehat selalu di dalam Tuhan. Ya izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya buat teman-teman semua. Kalau kalian terberkati jangan lupa sambil tap-tap layar. Ya bisa sampai 10.000 nih tap-tap layarnya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara juga bisa share channel ini, dibuat di grup, di status kalian semua. Atau saudara bisa repost, saudara bisa follow, bisa subscribe Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari. Wow, 82 tahun Eyang Putri. Sehat selalu ya Eyang Putri, biar Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Luar biasa. Ya Eyang Putri tinggalnya di mana? Ya umurnya 82 tahun. Biasanya kan kalau orang-orang yang 80-an ini, yang ini saya, biasanya tinggal di daerah-daerah ya Bapak Ibu Saudari. Tapi saya nggak tahu ya Eyang Putri tinggal di mana ya. Sehat selalu, biarlah masa tua boleh terus setia kepada Tuhan. Dari Blitar ya Eyang Putri. Salam kenal dengan Pastor Ndeso, sehat-sehat dalam setiap kehidupan Eyang ya. Nanti kita dukung selalu di dalam doa. Makanya Eyang Putri setiap hari jangan lupa datang kepada Tuhan. Bisa juga lewat channel Pastor Ndeso setiap pagi, 7:30 pagi Senin sampai Sabtu. Ya di channel Pastor Ndeso di TikTok ada, di YouTube juga ada. Saudara izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman semua mari kita buka hati kita. Sebentar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin kita memulai dengan sebuah gambaran yang mungkin sangat familiar dalam kehidupan kita semua. Saudara, sebuah jam menunjukkan pukul jam 2.30 dini hari dalam setiap hidup kita semua. Dan kemudian kita terbangun di jam setengah pagi itu. Ya mau di kota manapun, mau di negara manapun. Saudara, bukan karena suara bayi kita bangun, bukan karena suara petir, Bapak Ibu Saudari, kita terbangun karena pikiran kita kembali di dalam setiap hidup kita semua. Pikiran kita ya memikirkan tentang tagihan yang menumpuk bulan depan. Pikiran tentang anak kita yang mulai menjauh secara rohani. Pikiran tentang hasil pemeriksaan dokter yang belum keluar dalam setiap kehidupan kita semua. Pikiran tentang masa depan yang terasa seperti kabut tebal tanpa arah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalian terbaring atau kalian berbaring di tempat tidur, gelap dan sunyi di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi di dalam kepala kita ada keramaian yang luar biasa. Ada skenario demi skenario terburuk dalam setiap kehidupan kalian yang kalian putar di pikiran kalian semua. Seperti film horor. Bagaimana kalau nanti seperti ini ya? Bagaimana kalau nanti seperti itu ya? Bagaimana kalau, semua bagaimana kalau. Dan kalian tidak bisa menghentikan itu di dalam setiap pikiran-pikiran kalian semua. Lalu di tengah malam yang sunyi itu, kalian mungkin berbisik, Tuhan, aku sebenarnya lelah. Tuhan, aku sebenarnya cemas. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa di dalam setiap kehidupanku. Saudara, saya punya kabar baik untuk kita semua pada saat hari ini dimanapun kalian menonton channel Pastor Ndeso ini. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah bermaksud kalian seperti itu. Tuhan tidak pernah bermaksud kalian hidup seperti itu. Tuhan tidak menciptakan kalian untuk dihantui oleh masa depan yang belum tentu terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Justru di titik paling lelah itulah Tuhan ingin bertemu dengan kita semua. Amin. Di titik lelah itulah Tuhan ingin bertemu dengan saudara, dengan saya. Bukan untuk menambah bebanmu, tetapi untuk menukar setiap bebanmu dengan sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan. Yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, yang izinkanlah saya bertanya dengan penuh kasih namun terus terang pada kesempatan sore hari ini atau menjelang malam hari.
Siapa di antara kita yang pagi ini bangun dan langsung memikirkan skenario-skenario terburuk itu? Siapa di antara kita yang sudah merencanakan kekacauan sebelum kekacauan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua? Siapa di antara kita yang secara rohani telah menjadi pengatur darurat bagi kehidupan kita sendiri? Seolah-olah jika kita tidak cemas, maka semuanya akan hancur, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi kita dalam setiap kehidupan kita semua, wah udah gak apa-apalah, pokoknya saya cemas saja. Saudara, inilah penyakit yang tersembunyi dari orang percaya modern. Kita pandai berkata Tuhan yang mengendalikan, tetapi hidup seperti akulah sebenarnya yang harus mengendalikan. Kita menyanyikan lagu Yesus baik, tetapi hati kita gemetar memikirkan hari besok dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita mengucap amin untuk setiap doa, tetapi segera setelah amin kita kembali, ya Bapak Ibu Saudari, mengambil beban-beban itu dan kita pikul sendiri dalam setiap hidup kita semua. Paulus, seorang rasul yang duduk di penjara Romawi sambil menunggu hukuman mati, dia berkata kepada kita atau mengingatkan kita juga untuk berhenti. Berhentilah menjadi Tuhan bagi diri kalian sendiri. Serahkan Bapak Ibu Saudari kendali itu. Karena selama kita masih memegang kendali atas masa depan kita, kalian dan saya tidak akan pernah mengalami damai yang sejati. Mari kita belajar dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Baik itu kebebasan, reputasi, masa depan yang pasti. Tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Damai yang tidak bisa dimengerti dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pada kesempatan sore hari ini menjelang malam hari, ya Bapak Ibu Saudari, ada mungkin tadi saudara menonton di siang hari di kota saudara masing-masing, mungkin juga ada yang pagi menonton channel ini. Saya mau mengajak kita semua untuk mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan. Saudara, saya mau mengajak kita semua memahami bahwa kecemasan akan masa depan itulah penyakit umum zaman ini. Dan kita mau buka sama-sama nanti Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dan bagaimana saudara menyerahkan beban ini secara spesifik melalui doa yang dapat mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita buka Alkitab kita semua di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Sehingga kalau teman-teman semua ada yang ketinggalan mereka bisa melihat ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kecemasan akan masa depan adalah penyakit rohani di zaman ini yang tanpa disadari telah menjadi rutinitas harian kita yang menggerogoti setiap kehidupan iman saudara. Saudara, jika kekhawatiran ini adalah bahasa alami dari ketidakpercayaan, maka doa adalah tindakan iman yang mengubah beban itu menjadi sebuah ibadah dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Paulus, yang tadi dia menulis di dalam Filipi pasal 4, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana mempraktekkan atau menukarkan kekhawatiran dengan damai sejahtera yang bersifat supernatural. Serta melihat setiap teladan dari tokoh-tokoh iman yang pernah berada di titik nadir kecemasan mereka. Saudara, yang pertama, bagaimana kita mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan? Yang pertama saya mau mengajak kita semua, identifikasi musim kekhawatiran itu dalam setiap hidup saudara. Identifikasilah musim kekhawatiran itu dalam hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan tadi, jangan khawatir akan apapun. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6a dikatakan janganlah khawatir akan apapun juga. Saudara, dalam bahasa Yunani kata khawatir itu adalah merimnao. Merimnao secara harafiah itu berarti saudara terbagi
Kalau saudara khawatir berarti saudara terbagi. Kata merimnao itu artinya saudara terseret ke berbagai arah. Itulah arti dari kata khawatir, merimnao. Saudara terbagi setiap pikiran saudara. Saudara terseret ke berbagai arah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Paulus tidak sedang berbicara tentang perencanaan akan masa depan, tetapi tentang kondisi mental yang terpecah belah karena mencoba mengendalikan hal yang hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya seharusnya, bukan kita. Saudara, ini adalah dosa. Karena berakar pada kesombongan bahwa kita harus memikirkan solusi yang Tuhan saja belum tentu pikirkan. Solusi minggu depan, solusi bulan depan, dan tahun depan. Saudara, kita coba-coba memikirkan solusi minggu depan dalam hidup kita. Kita coba-coba memikirkan solusi tahun depan. Atau mungkin beberapa bulan lagi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Padahal Tuhan belum minta untuk kita pikirkan solusi-solusi itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini adalah dosa, ya, karena berakar pada kesombongan bahwa saudara yang harus memikirkannya. Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Saudara, konteks surat ini tentunya di dalam Filipi pasal yang keempat tadi itu ditulis dari sebuah penjara, ya, di dalam setiap kehidupan Paulus. Paulus memiliki alasan yang paling kuat untuk cemas ketika dia menulis surat itu, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Ya, dia cemas seharusnya karena ada ancaman mati. Dalam setiap kehidupan Paulus ada masa depan jemaat yang tidak pasti. Namun Paulus justru menulis perintah ini, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa damai sejahtera itu tidak bergantung pada situasi-situasi eksternal dalam setiap kehidupan Paulus. Tetapi damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudari, bergantung pada orientasi internal kepada Kristus. Karena Paulus memiliki hubungan dengan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, mari kita belajar, ya Bapak Ibu Saudari, untuk memiliki hubungan internal, hubungan secara pribadi. Ada intimasi dalam setiap kehidupan kita setiap hari dengan Kristus. Setiap hari. Apapun itu. Saudara bisa membawa dalam setiap doa-doamu. Entah itu setengah jam, 1 jam, 2 jam. Atau saudara, kalau saudara tidak bisa berdoa 1-2 jam dalam setiap hidup saudara. Saudara bawa dalam mikro-mikro doa yang pernah saya sampaikan. Bawa dalam mikro-mikro doa. Doa-doa pendek Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya mungkin saudara berdoa sekitar 1 menit, ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin lagi macet-macetan saudara juga bisa berdoa. Mungkin lagi ngantri di bank saudara juga bisa berdoa. Mungkin saudara lagi ke pasar saudara juga bisa berdoa. Itulah mikro-mikro doa. Hatimu terus terhubung dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari Musa di Laut Teberau di dalam Keluaran pasal 14. Saudara, ketika di belakang ada Firaun dan di depan ada laut. Bangsa Israel pada saat itu panik. Ya, bangsa Israel pada saat itu panik. Mereka cemas akan masa depannya. Bapak Ibu Saudari, karena di depan mereka melihat laut, tidak ada jalan keluar. Di belakang dikejar sama Firaun dan tentaranya. Saudara, bahkan Musa juga sendiri secara manusiawi seharusnya dia juga mungkin cemas dalam setiap kehidupannya. Tetapi respon Musa pada saat itu, dia berkata kepada bangsa itu, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itulah yang Musa katakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika Musa mengatakan demikian, Tuhan justru menegur Musa dengan keras. Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat. Saudara yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu berhenti dalam setiap kehidupan bangsa Israel termasuk Musa juga. Ketika Bapak Ibu Saudari mereka berhenti menatap masalah dan mulai taat. Mulai taat kepada perintah Tuhan untuk melangkah. Ketika mereka mulai melangkah Bapak Ibu Saudari, maka Laut Teberau itu terbelah menjadi 2. Mereka mulai melangkah dalam iman mereka. Dan akhirnya ketika ya Bapak Ibu Saudari mereka melangkah, maka kekhawatiran itu berhenti ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara yang terkasih, maka bagian pertama saya mau mengajak identifikasi musim kekhawatiranmu. Dan Tuhan mengingatkan jangan khawatir akan apapun.
Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa renungkan pada bagian yang pertama ini, saudara, kekhawatiran itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kalau saudara khawatir bisa membuat saudara kaya, silakan saudara khawatir. Kalau memang khawatir itu bisa menjadikan saudara kaya. Kalau memang khawatir itu bisa menjadikan saudara dan saya panjang umur, silakan saudara khawatir dalam setiap kehidupan saudara. Masalahnya khawatir itu, saudara, adalah pekerjaan yang sia-sia dalam setiap hidup kita semua. Tidak membuat kamu kaya, tidak membuat kamu panjang umur, tidak bisa menambahkan sedikit umur di dalam setiap hidup saudara. Secara teologis, kekhawatiran adalah mencoba menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi diri sendiri. Saudara, ingat baik-baik, kita ini tidak bisa menumbuhkan rambut. Ya, rambut kita mau menjadi hitam, mau menjadi putih, kita saja tidak bisa menumbuhkan rambut, mau tebal, mau botak dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak bisa menumbuhkan rambut menjadi hitam atau memanjangkan umur dengan kekhawatiran. Matius 6 ayat yang ke-27. Yuk kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudari, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Atau dalam teks lain, jadi tidak usah khawatir. Lagi pula kekhawatiranmu itu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Sedetik pun. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari jangan sampai kita khawatir, karena kekhawatiran adalah pekerjaan yang sia-sia. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya dimanapun kalian berada, ya baik yang di kota jangan khawatir, baik yang ada di desa jangan khawatir, yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, ya di Cina tadi Bapak Ibu saudari, di Perancis, di Ambon, di Papua, di Manado, ya dimanapun kita berada jangan kita khawatir, karena kekhawatiran adalah pekerjaan yang sia-sia. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan. Saudara, pemaknaan yang kedua yang saudara bisa renungkan pada bagian yang pertama ini, saudara, pisahkanlah antara beban dan batu sandungan. Tuhan itu memberi beban yang ringan. Matius 11 ayat yang ke-30. Bapak Ibu saudari, ya Matius 11 ayat yang ke-30. Saya bacakan supaya saudara mengerti apa poin yang saya mau sampaikan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya Bapak Ibu saudari, di dalam Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Tuhan memberi beban yang ringan kepada kita semua. Tetapi ketika kita menolak menyerahkan beban yang ringan itu, saudara, beban itu bisa berubah menjadi batu sandungan yang menjatuhkan iman saudara. Ketika saudara menolak, ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, menolak menyerahkan beban itu kepada Tuhan, saudara, beban itu berubah menjadi batu sandungan yang akhirnya menjatuhkan imanmu. Makanya ayo Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara punya beban, serahkan kepada Tuhan sehingga bebanmu menjadi ringan. Amin Bapak Ibu saudari, beban kita menjadi ringan, bukan menjadi batu sandungan. Kenapa beban itu menjadi berat Bapak Ibu saudari? Karena saudara tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya beban itu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan iman saudara dan saya, karena saudara tidak mau menyerahkannya kepada Kristus di dalam kehidupanmu. Satu ketika ada seorang jemaat datang kepada gembalanya dengan wajah yang pucat Bapak Ibu saudari. Lalu kemudian dia berkata, "Pak Pendeta, saya tidak bisa tidur 3 minggu ini. Saya cemas kalau usaha saya bangkrut. Saya cemas Pak Pendeta kalau anak saya gagal ujian. Saya cemas Pak Pendeta kalau besok harga BBM naik, bensin naik, ya Pertalite naik, ya harga minyak naik. Saya cemas Pak Pendeta kalau nanti nggak ada MBG lagi dan lain sebagainya. Saya cemas kalau ini, saya cemas kalau itu." Semuanya dicemasin. Dia ngomong sama Pak Pendetanya Bapak Ibu saudara. Lalu kemudian gembala itu memintanya menulis semua kekhawatiran itu di secari kertas Bapak Ibu saudara. Setelah selesai, lalu kemudian Bapak Pendeta itu berkata, "Sekarang coba pegang erat-erat kertas itu." Ya, anggaplah seperti apa ya. Mana saya ini? Ada contoh nggak Bapak Ibu saudari sebentar? Ya,
Anggap saja ini kertas ya Bapak Ibu Saudari, anggap saja ini kertas nih ya. Bapak Ibu Saudari, anggap saja ini kertas. Nah, gembala itu meminta ya Bapak Ibu Saudari, jemaat tadi untuk menulis semua kekhawatiran itu di secari kertas. Setelah selesai, gembala itu berkata, sekarang pegang erat-erat kertas itu yang sudah ditulis semua kekhawatiran itu Bapak Ibu Saudari. Kemudian gembala itu menyampaikan, coba angkat kursi dengan satu tangan sambil memegang erat kertas itu. Andai kata kursinya Bapak Ibu Saudari ini ya, saya memegang kertas kekhawatiran, Bapak Ibu Saudari suruh mengangkat kursi ini Bapak Ibu Saudari yang di belakang saya dengan satu tangan ini. Rasa-rasanya mustahil. Gimana Bapak Ibu Saudari? Orang saya lagi memegang kekhawatiran, saya disuruh ngangkat kursi. Rasa-rasanya mustahil Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ya kalau kita lepaskan kertasnya baru kita bisa angkat ini kursi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kita pegang setiap kertas ini, beban-beban ini, maka kursi ini akan sulit diangkat. Itu ilustrasinya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jemaat itu berusaha ya untuk mengangkat kursi tadi. Tetapi akhirnya kewalahan Bapak Ibu Saudari karena dia tidak bisa mengangkat. Karena tadi dia sudah memegang kekhawatiran tadi. Ya menulis di dalam kertas-kertas itu. Lalu kemudian Bapak Pendeta itu berkata, nah itulah kamu. Kursi itu sebenarnya tanggung jawab kamu hari ini. Yang Tuhan beri kekuatan untuk kamu pikul. Tetapi kamu sibuk memegang erat. Ya setiap kertas kekhawatiran itu akan masa depanmu. Yang bahkan belum tentu terjadi dalam setiap hidupanmu. Tidak heran kamu kelelahan dalam setiap hidupmu. Itu kata Bapak Pendeta itu kepada jemaatnya itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, bukankah kita seperti orang tersebut? Seringkali Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, kita memikirkan terlalu jauh. Padahal ada tanggung jawab hari ini yang bisa saudara kerjakan. Karena saudara takut, saudara gak mau ngapa-ngapain. Karena saudara khawatir, saudara jadi emosi, marah-marah dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudari ada kursi yang saudara itu tanggung jawabmu hari ini. Yang seharusnya saudara pikul di dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara terlalu sibuk memegang erat tadi kertas masa depan itu. Ya bahkan itu belum tentu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah yang sering kali melelahkan setiap hidup saudara dan saya. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudari yang saya sampaikan? Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, inilah yang pertama saya mengajak identifikasi musim kekhawatiran saudara. Jangan khawatir akan apapun dalam setiap hidup saudara. Praktekkan satu hari itu satu kali setiap pagi atau mungkin setiap malam sebelum saudara istirahat. Sadari bahwa Tuhan memberikan mana untuk hari ini. Bukan saudara Tuhan memberikan mana untuk 1 tahun, tidak. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya di dalam pelayanan Pastor Deso Bapak Ibu Saudari, seringkali kita tuh dibuat terkaget-kaget oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Ya, kadang kita tidak tahu namanya ini bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan nilai-nilai besar. Kita nggak tahu lagi nanti nama mana, kita nggak kenal Bapak Ibu Saudari. Saya hanya menyampaikan tulus-tulus saja setiap kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mendukung ya di dalam setiap kehidupan pelayanan ini Bapak Ibu Saudari, kita hanya bisa thanks God, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita nggak kenal, kita nggak satu darah Bapak Ibu Saudari. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Tetapi tentunya banyak orang-orang yang terberkati Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang di Indonesia, ada orang-orang di Malaysia, ya Bapak Ibu Saudari di Singapura. Saya sebutkan saja ya Bapak Ibu Saudari di Hong Kong, ya mereka mendukung segala pekerjaan Tuhan. Bahkan ada yang setiap hari. Dan kita hanya bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk mana hari ini? Untuk mana berkat hari ini dalam setiap kehidupan kita semua? Walaupun kadang saya tidak pernah tahu, Tuhan nanti 3 bulan lagi gimana ya tahun depan. Kenapa mananya itu gak langsung untuk 10 tahun ke depan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara inilah pembelajarannya. Setiap pagi sadari bahwa Tuhan memberi mana untuk hari ini. Bukan untuk setahun ke depan. Tolaklah pikiran-pikiran yang melompat ke skenario bencana mungkin tahun 2030. Mungkin saudara pikir, oh nanti tahun 2030 nanti negara saya bisa bubar. Nanti wilayah saya bisa bubar. Nanti ada perang ini, perang itu dan lain sebagainya. Tolaklah pikiran yang melompat-lompat ke skenario bencana tahun 2030. Atau ada yang sudah mungkin berkata nanti tahun 2033 nanti seperti ini. Harga emas begini. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu itu bukan Tuhan. Ya,
itu seperti dukun saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seolah-olah kita lebih tahu mendahului Tuhan ya di dalam setiap apa yang saudara pikirkan ya Bapak Ibu Saudari. Kalau peristiwanya nanti benar diangkat, tapi kalau peristiwanya salah itu redup Bapak Ibu Saudari. Itu biasa saja seperti itu. Ya kalau benar nanti, perkataan orang itu benar tuh, ada yang mati tuh tahun 2027 namanya si ini, artis ini, itu benar perkataan dia ternyata ya. Padahal juga banyak perkataan-perkataannya yang meleset Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara ayo tolaklah pikiran-pikiran kita yang melompat ke tahun berikutnya 2027, 2026 aja saudara belum lewati. Saudara udah pikirin nanti tahun 2027 akan berat, akan begini, akan begitu. Ya, selesaikan setiap tugasmu hari ini. Selesaikan tugasmu hari ini Pak Bu. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan memberi mana untuk kita hari ini. Percayakan kepada Tuhan. Dia yang menyediakan setiap hidupmu dan keluargamu setiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Lalu kemudian saudara tuliskanlah satu kekhawatiran yang spesifik dalam hidupmu. Lalu secara tegas ketika saudara menuliskan secara spesifik, secara detail kekhawatiran saudara. Lalu kemudian saudara secara tegas juga saudara coret dengan tulisan, ini bukan urusanku. Ini adalah ranah kedaulatan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara tulis ya satu kekhawatiran yang spesifik yang mengganggu setiap hati dan pikiranmu. Lalu secara tegas saudara coret itu. Lalu kemudian saudara tuliskan di kertas itu, ini bukan urusanku. Ini adalah ranah kedaulatan Tuhan dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara lakukan hal ini. Ini yang pertama. Bagaimana mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan? Saudara diajak untuk mengidentifikasi musim kekhawatiran. Jangan khawatir akan apapun. Ya, sehingga saudara dapat mengubah kekhawatiran itu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan? Ada yang namanya proses transformasi atau proses perubahan. Yaitu saudara dengan menyerahkan secara spesifik melalui setiap doa-doamu. Serahkan kepada Tuhan secara apa? Secara spesifik, bukan hanya secara umum ya Bapak Ibu Saudari. Kalau engkau lagi mendoakan keluarga, ya Tuhan berkati keluarga saya, ya itu umum ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau secara spesifik, saudara apa yang digumulkan oleh keluargamu? Sampaikan secara spesifik. Ya di dalam setiap hidup saudara melalui doa. Filipi 4 ayat yang ke-6b dikatakan demikian. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada 3 hal tuh Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa garis bawahi dalam doa, lalu kemudian dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kata doa di sana ya proseuche. Dalam bahasa Yunani itu merujuk pada aspek penyembahan yang umum. Sedangkan kata permohonan itu dalam bahasa Yunaninya adalah deesis. Ya deesis. Ini merujuk kepada kebutuhan yang spesifik dan mendesak di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang ketiga ada kata ucapan syukur, Eucharistia, Bapak Ibu Saudari. Eucharistia dalam bahasa Yunaninya. Nah saudara, itulah ucapan syukur. Inilah kunci transformasinya. Paulus menggunakan struktur 3 dimensi ini untuk menunjukkan bahwa doa bukan sekedar daftar permintaan. Tetapi doa adalah sebuah transaksi iman yang melibatkan pengakuan kedaulatan Tuhan. Makanya saudara bersyukur. Ya, saudara dan saya belajar untuk memohon. Karena saudara ketika kita memohon, kita belajar, kita sedang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita memohon kepada Tuhan. Lalu kemudian ada kata dalam segala hal. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dikatakan di sana, ya nyatakanlah dalam segala hal. Saudara, dalam segala hal artinya tidak ada wilayah hidup yang terlalu sepele untuk Tuhan. Dan tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan, amin. Dalam segala hal. Saudara, teks ini menekankan bahwa spesifikasi ya atau saudara ketika saudara berdoa dengan detail, Bapak Ibu Saudara, itulah bukti imanmu.
Doa yang umum, Tuhan berkati masa depanku, itu umum. Ya Bapak Ibu Saudari, maka doa yang umum itu akan menghasilkan damai yang umum juga dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara diajak untuk melakukan doa secara spesifik dengan memohon, Tuhan, aku berdoa soal biaya masuk kuliah anakku yang kurang 10 juta lagi ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya ada jalan-jalannya terbuka. Nah itu mulai masuk ke arah spesifik. Ya, setiap kebutuhan itu saudara doakan secara spesifik mengenai biaya masuk sekolah anak saudara. Ya, misalkan buat biaya masuk sekolahnya atau kuliahnya yang mungkin masih kurang beberapa belas juta. Ya, saudara bisa doakan. Lalu kemudian saudara itu membuka pintu bagi damai yang melampaui segala akal budi. Karena kita melihat campur tangan Tuhan secara nyata dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara melakukan doa ini dan disertai dengan ucapan syukur tentunya dalam setiap hidup kita semua. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Hana, ya Hana Bapak Ibu Saudari di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10 sampai 18 Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Hana itu adalah model bagaimana menyerahkan beban secara spesifik dalam setiap hidupannya. Dia tidak berdoa untuk umum, ya Tuhan, aku pengen dong bahagia sebagai istri. Tuhan, aku pengen dong Tuhan supaya aku gak disakiti dan lain sebagainya. Dia tidak berdoa umum Bapak Ibu Saudari seperti itu. Tetapi dia berdoa dengan pahit hati. Ya, dia berdoa secara spesifik memohon seorang anak laki-laki dalam setiap kehidupan Hana. Dia berdoa karena madunya yang bernama Penina melukai hatinya. Tetapi dia berdoa memohon ya keturunan kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli saja mengira dia mabuk Bapak Ibu Saudari. Karena intensitas doanya ya di dalam setiap kehidupan Hana. Dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya secara spesifik kepada Tuhan. Dan Hana meninggalkan beban itu di sana, di dalam hadirat Allah. Saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 di ayat yang ke-18. Lalu kemudian perempuan itu pun pergi ya, dan mukanya tidak muram lagi. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Nah transformasi atau perubahan itu terjadi bukan setelah anaknya lahir Bapak Ibu Saudari, tetapi setelah dia berdoa secara spesifik yang dipanjatkan dengan iman di dalam setiap kehidupan Hana. Maka Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, mari kita belajar melakukan doa seperti Hana ketika berdoa secara spesifik. Dan ketika saudara sudah menyerahkan itu ke dalam hadirat Tuhan, saudara, maka saudara belajarlah seperti Hana. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan muram lagi. Jangan bersungut-sungut lagi dalam setiap hidup saudara. Jangan khawatir lagi. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, taruh bebanmu dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua serahkan setiap kehidupan kita semua, kekhawatiran kita lewat doa-doa yang spesifik dalam setiap hidup saudara dan saya. Pemaknaan yang pertama Bapak Ibu Saudari, ketika kita berdoa secara spesifik ini, saudara itu sedang membunuh generalisasi kekhawatiran Bapak Ibu Saudari atau kekhawatiran secara umum. Ketika kita berdoa, saudara itu seperti kita sedang membunuh kekhawatiran itu. Kita mematikan kekhawatiran itu dalam setiap kehidupan kita semua. Kekhawatiran yang tumbuh subur dalam setiap kabut ketidakjelasan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka doa spesifik itu seperti lampu sorot yang menerangi setiap kabut yang tidak jelas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berdoa secara spesifik, itu seperti lampu sorot. Bapak Ibu Saudari pernah pakai lampu sorot di mobil Bapak Ibu Saudari? Ya, saya lupa namanya lampu apa tuh yang kuning itu kalau di mobil Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika lampu itu zaman dulu Bapak Ibu Saudari, ketika ada hujan deras atau kabut, lampu itu dinyalakan kuning, itu seperti kelihatan semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah doa spesifik itu seperti itu. Seperti lampu sorot yang menerangi kabut di dalam setiap hidup kita semua. Dan itu menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan kita semua adalah Tuhan atas setiap detail kehidupan kita masing-masing. Saudara, bahkan rambut kita jatuh saja dia tahu. Bapak Ibu Saudari, dia memperhatikan sampai detail kehidupan kita masing-masing. Maka mari saudara berdoalah secara apa Bapak Ibu Saudari? Spesifik dalam hidupmu. Lalu kemudian yang kedua, saudara ucapkan syukur. Ya, pemaknaan yang kedua pada bagian yang kedua ini,
Saudara ucapkanlah syukur dalam setiap hidup saudara. Mengapa harus dengan mengucap syukur? Saudara, karena bersyukur adalah pengakuan bahwa Tuhan sudah bekerja di masa lalu. Ya, saudara, ketika kita bersyukur, itu pengakuan kita, Tuhan, aku bersyukur. Kenapa saudara bisa bersyukur? Karena Tuhan sudah bekerja di masa lalu saudara. Di masa lalu saudara, Dia telah bekerja menolong setiap hidupmu, memelihara hidupmu. Dan syukur itu memindahkan fokus kita dari apa yang kurang kepada siapa yang telah memberikan segalanya. Ya, sehingga saudara bukan memandang lagi, bukan fokus lagi kepada apa yang kurang. Tetapi saudara, ya, dan saya, Bapak Ibu Saudari, saudara memindahkan fokus itu kepada siapa yang telah memberikan segalanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Sama seperti cetekan saklar, Bapak Ibu Saudari. Mengucap syukur itu seperti itu. Seperti kunci saklar lampu itu saudari, yang bisa di on-in, di off-in, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan ketika saudara bersyukur, saudara sedang mengakui bahwa Tuhan telah bekerja di masa lalu menolong saudara. Tuhan yang sama juga akan bekerja di masa kini, bahkan di masa depan dalam setiap kehidupan saudara, untuk menyediakan, menolong, memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Maka ayo saudara, ketika kita sudah menaikkan doa secara spesifik tadi, jangan lupa ucapkan syukur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang nelayan yang sangat cemas karena cuaca yang buruk. Saudara, nelayan itu tidak bisa melaut. Dia duduk di dermaga, maksud saya. Dia duduk di dermaga, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, sambil menggenggam tali perahunya dengan erat-erat, Bapak Ibu Saudari. Seolah-olah ketika dia menggenggam tali itu, dia bisa mengendalikan ombak di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian, ya, ada orang tua yang bijak mendekat dan berkata, Bapak Ibu Saudari, kepada nelayan itu, untuk apa kau genggam tali itu? Lepaskan. Lepaskan tali itu. Biarkan perahumu itu tertambat pada tiang yang kokoh di dermaga itu. Ombak itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah percaya ada tambatan itu. Saudara, demikianlah seharusnya doa dalam setiap hidup kita semua. Kita melepaskan genggaman tangan kita dari setiap tali-tali masalah dalam hidup saudara dan saya, dan menambatkannya kepada salib Kristus. Ya, kita menambatkannya kepada tiang salib Kristus itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, maka mari pada kesempatan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua, setiap kali kalian cemas, praktekanlah 3 langkah ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, tadi saudara diingatkan proseuche dalam bahasa Yunani, yang artinya saudara puji atas siapa Tuhan. Daripada saudara mengeluh, mendingan saudara memuji Tuhan atas siapa Dia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua tadi deisis. Saudara sebutkan secara rinci, secara detail, setiap apa yang sedang kalian doakan. Entah itu angkanya berapa, namanya siapa, tanggalnya tanggal berapa, ketakutannya seperti apa. Sampaikan secara detail kepada Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, Eukaristia, yaitu saudara ucapkanlah syukur untuk satu hal yang sudah Tuhan lakukan pada hari ini di dalam setiap hidup saudara. Ucapkan syukur. Lakukan 3 langkah seperti ini, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap doa-doamu, ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara sediakan sebuah kotak di rumah saudara. Setiap kali ada kekhawatiran, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tuliskan di kertas itu dan masukkan ke kotak sambil saudara berkata, ini sudah menjadi urusan Tuhan. Tulis lagi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada kekhawatiran, saudara masukkan lagi ke sebuah kotak itu. Ya, masukkan lagi ke kotak itu sambil saudara berkata, ini sudah menjadi urusan Tuhan. Aku tidak akan mengambilnya kembali dalam setiap hidupanku. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini yang kedua. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidupmu, serahkan ya secara spesifik di dalam setiap doa-doamu. Ya, sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dapat mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua bagaimana mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan. Yang ketiga adalah hasil akhir. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat hasil akhir, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Hasil akhirnya adalah damai sejahtera sebagai penjaga hati
dan pikiran kita semua. Saudara, Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya akal budi itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kata memelihara dalam bahasa Yunani-nya adalah proreisei, Bapak Ibu Saudari. Proreisei. Ya, ini sebuah istilah militer yang artinya menjaga, seperti pasukan berjaga berkeliling di benteng, Bapak Ibu Saudari. Ya. Kata memelihara itu artinya saudara menjaga seperti pasukan penjaga yang berkeliling di benteng, menjaga terus, ya. Itu artinya kata memelihara, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus menggunakan metafora penjara Romawi di mana ia berada pada saat itu, di mana dia dimasukkan. Ada tentara Romawi yang berjaga di benteng di mana dia dipenjara pada saat itu. Saudara, ini sama seperti prajurit Romawi yang berjaga-jaga menjaga Paulus dari luar dalam setiap kehidupan Paulus. Walaupun Paulus ada di dalam penjara, tetapi di luar itu ada prajurit Romawi yang berjaga-jaga menjaga Paulus dari luar, Bapak Ibu Saudara. Saudara, demikianlah damai sejahtera Allah yang berjaga-jaga menjaga hati, yang berjaga-jaga menjaga pikiran kita dari setiap serangan kekhawatiran dari luar. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu kemudian ada kata melampaui segala akal budi. Ini menunjukkan bahwa damai ini bersifat supernatural karena melampaui akal. Seringkali manusia mencari jalan itu kalau masuk logika. Kalau sudah tidak masuk logika, Bapak Ibu Saudari, wah, dia nggak mau tuh, Bapak Ibu Saudari. Dia harus masuk logikanya, gimana caranya? Ada masalah ini, gimana solusinya? Gimana caranya? Tetapi di sana dikatakan, ya Bapak Ibu Saudari, ada kata melampaui segala akal. Dan ini menunjukkan bahwa damai ini bersifat supernatural. Akal budi manusia akan selalu mencari sebab untuk merasa damai. Wah, kita ini damai kalau uang kita cukup. Kita ini bisa damai kalau kesehatan kita baik. Kita ini bisa damai kalau situasi stabil dalam setiap kehidupan kita semua. Bukankah manusia, Bapak Ibu Saudari, akalnya selalu mencari sebab untuk merasa damai? Ya, oleh karena tadi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudari. Tetapi damai sejahtera Allah hadir, Bapak Ibu Saudari, tanpa sebab eksternal, ya, tanpa sebab-sebab itu. Karena damai sejahtera Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadir di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Dia sendirilah adalah sumber damai itu. Allah sendirilah sumber damai itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dan ini adalah pertukaran. Saudara, memberikan Tuhan kekhawatiran kita yang terkadang membingungkan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan nanti Tuhan yang akan memberi kita damai yang tidak bisa kita pahami. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi itulah pertukaran. Saudara memberi Tuhan kekhawatiran yang terkadang ya kita bingung atas setiap kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tetapi kita bawa itu kepada Tuhan, kita beri kepada Tuhan. Nanti ketika saudara sudah memberi semua kekhawatiran itu kepada Tuhan yang membingungkan itu dalam hidupmu, saudara, Tuhan yang akan memberi kita damai yang tidak bisa kita pahami. Dan itu melampaui segala akal. Saudara, kalau kita belajar dari Yosua, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, setelah Musa meninggal, Bapak Ibu Saudari, Yosua itu menghadapi masa depan yang menakutkan di dalam setiap kehidupannya. Ya, Yosua menghadapi masa depan yang menakutkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yosua menghadapi ya di mana dia masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan musuh. Dan Tuhan tidak berkata, Yosua jangan khawatir karena kamu hebat. Tuhan tidak berkata itu, Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, damai sejahtera Yosua lahir bukan karena kecakapan dia, ya, bukan karena kehebatan dia berperang, Bapak Ibu Saudari, tetapi damai sejahtera Yosua lahir dari kehadiran Allah. Dari kehadiran firman Allah di dalam setiap kehidupannya. Bukan dari hasil peperangan di dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, maka di bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, hasil akhir adalah damai sejahtera sebagai penjaga hati dan pikiran. Saudara, pada pemaknaan pertama pada bagian yang ketiga, saya mau mengajak kita semua, damai itu sebagai benteng, bukan perasaan.
Saudara sadarilah bahwa damai di dalam setiap hidup saudara dan saya itu sebagai benteng, bukan perasaan. Damai sejahtera Allah bukan berarti tidak ada badai. Ingat baik-baik. Saudara, damai sejahtera Allah bukan berarti tidak adanya masalah. Tetapi damai sejahtera Allah, saudara, itu berarti ada penjaga yang lebih kuat dari badai itu. Ada penjaga yang lebih kuat dari masalah-masalah itu. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah status spiritual yang menjaga kita agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh karena panik. Karena banyak orang-orang melakukan tindakan bodoh karena panik. Ya, dia bisa mengakhiri hidupnya, dia bisa bundir, dia bisa lompat dari lantai berapa untuk mengakhiri hidupnya. Dan saudara menemukan kisah-kisah itu ya di dalam negara kita, di dalam wilayah-wilayah kita, di kota-kota kita. Kita melihat bagaimana orang yang tidak sanggup, tidak mampu hidup, ya dia bisa Bapak Ibu Saudari loncat dari lantai berapa di sebuah mall. Atau ada kereta yang lewat, dia coba Bapak Ibu Saudari ya untuk bunuh diri dan lain sebagainya dalam setiap kehidupannya. Saudara, banyak orang melakukan tindakan-tindakan bodoh karena panik. Tetapi bagi setiap kita semua orang-orang yang percaya, saudara, damai itulah yang memberikan benteng dalam setiap hidup saudara. Damai sejahtera itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia yang menjaga saudara lebih kuat dari setiap badai-badai kehidupan saudara dan saya. Maka saudara, status spiritual kita itulah yang menjaga kita agar kita tidak melakukan tindakan bodoh karena panik-panik itu. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, suami istri, karena Bapak Ibu Saudari ada tekanan-tekanan ekonomi. Ya, kalau tidak memiliki damai ini Bapak Ibu Saudari, mereka akan berkata, ya sudah kita pisah saja. Karena saya capek, saya tidak bisa menghidupi rumah tangga ini lagi. Saya sudahlah kita pisah saja. Istrinya juga bilang, ya sudah. Kalau kamu kayak gitu aku cari yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Bapak Ibu Saudari tidak ada damai di dalam setiap kehidupan keluarga tersebut. Maka mari Bapak Ibu Saudari jadikan damai sejahtera Allah sebagai benteng yang menjaga setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saudara tahu ada penjaga yang lebih kuat dari setiap masalah-masalah kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Kristus itu sebagai ruang lingkup kita. Ayat ini berakhir Bapak Ibu Saudari dengan dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 4 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, ayat ini berakhir dengan dalam Kristus Yesus. Jadi damai dari Allah yang sesungguhnya itu tidak bisa didapat di luar relasi saudara dengan Kristus. Tidak bisa Bapak Ibu Saudari, harus di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, harus di dalam Kristus. Saudara, di luar Kristus manusia hanya memiliki kalem, tenang. Ya, dia bisa tenang karena tidak ada masalah. Kalau di luar Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka tidak memiliki peace. Mereka tidak memiliki damai di tengah-tengah masalah dalam setiap kehidupan mereka semua. Jadi di luar Kristus manusia bisa tenang karena tidak adanya masalah. Tetapi mereka tidak memiliki peace. Mereka tidak memiliki damai di tengah-tengah masalah dalam setiap kehidupan mereka. Satu ketika Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada dua seniman ya diminta melakukan sebuah lukisan tentang damai Bapak Ibu Saudari. Jadi ada dua orang seniman diminta Bapak Ibu Saudari untuk melukiskan sebuah lukisan tentang damai. Lalu kemudian kontestan pertama melukis danau yang tenang, yang ada di bawah pegunungan, terlihat birunya sempurna langitnya Bapak Ibu Saudari, tidak ada riak-riak air. Ya, itu kontestan pertama melukis ya Bapak Ibu Saudari, damai itu seperti itu dia lukis di tengah-tengah danau yang tenang di sebuah pegunungan. Ada langit yang biru sempurna dan tidak ada riak-riak air. Ada burung-burung berkicau di atas terbang dan suasananya tenang. Bapak Ibu Saudari, dia melukis seperti itu. Tetapi kontestan kedua, saudara, dia melukis damai itu, dia mengartikan, ya dia lukis dengan air. Ya Bapak Ibu Saudari, dia gambar air terjun di dalam setiap kehidupannya, yang menderu dalam setiap kehidupannya di atas tulisan ataupun di dalam lukisan itu. Lalu kemudian di atasnya ada dahan pohon yang menjulang ke tengah air terjun Bapak Ibu Saudari. Dan di atas dahan pohon itu ternyata ada sebuah sarang burung. Ada sarang burung. Di dalam sarang itu ada seekor burung kecil.
yang sedang tidur nyenyak, padahal ada di tengah-tengah air terjun, Bapak Ibu Saudari, dan di dalam sebuah dahan pohon itu. Ternyata di dalam sarang itu seekor burung kecil tidur nyenyak. Saudara, itulah damai sejahtera Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan ketiadaan badai, tetapi ketenangan di dalam badai. Bukan ketiadaan masalah di dalam setiap hidup saudara, tetapi ketenangan di pusat badai. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Sang Pencipta mengendalikan semuanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, maka mari aplikasikanlah hal ini ketika pikiran-pikiran kita mulai liar. Ketika pikiran-pikiran saudara mulai overthinking, sadari bahwa itu adalah serangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan dengan lantang, aku tidak menerima pikiran-pikiran ini. Damai Kristus biarlah menjaga pikiranku saat ini. Damai Kristus menjadi penjaga dari setiap pikiran-pikiranku saat ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada pikiran-pikiran liar mulai masuk dalam setiap kehidupan saudara sehingga saudara menjadi overthinking. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, itulah ada serangan yang harusnya saudara bisa katakan dengan lantang, aku tidak menerima pikiran ini. Tapi damai Kristus menjadi penjaga pikiranku saat ini. Ya Bapak Ibu Saudari, aktifkan hal itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudara, ayo ya jadwalkan istirahat di dalam setiap hidupmu yang disengaja. Jadwalkan waktu di mana kalian secara sengaja tidak memikirkan masa depan. Ya, jangan mikirin masa depan Bapak Ibu Saudari. Jangan mikirin 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 3 bulan ke depan. Tahun 2030, 2050 belum tentu kita juga bisa hidup. Ya, jangankan sampai 2050. Hari besok saja belum tentu saudara dan saya bisa hidup. Kalau lagi tidur tiba-tiba kita dipanggil pulang Bapak Ibu Saudari, selesai sudah hidup kita semua. Saudara, maka mari jadwalkan waktu di mana kalian secara sengaja tidak memikirkan masa depan, hanya menikmati hadirat Tuhan. Amin. Hanya menikmati Sabat, hanya menikmati hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, itu adalah latihan untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup menjaga dunia saat kita Bapak Ibu Saudari tertidur. Ya Bapak Ibu Saudari, ya seolah-olah kan saudara seringkali berpikir, wah semua harus dengan saya harus pikirkan supaya ada solusinya. Semua harus dengan saya nih jalan keluarnya. Padahal ketika saudara tertidur, ya 8-10 jam itu dalam setiap hidup saudara, Tuhan menjaga dunia ini Bapak Ibu Saudari. Ya, walaupun saudara tertidur, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Ayo, saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi jadwalkan waktu secara sengaja. Saudara tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan minggu depan, bulan depan, tetapi ayo, saudara hanya menikmati hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara sedang berlatih mempercayai bahwa Tuhan sanggup menjaga dunia ini, termasuk menjaga kehidupanmu dan keluargamu saat saudara berhenti mengaturnya dalam hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang ketiga. Bagaimana kita mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan. Saudara, di poin ketiga tadi kita belajar bahwa damai sejahtera itulah sebagai penjaga hati dan pikiran kita semua. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Ya saudara-saudari, ingatlah baik-baik bahwa kekhawatiran itu adalah bahasa yang mudah kita ucapkan. Tetapi itulah bahasa asing bagi kerajaan Allah. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 mengajarkan kita sebuah liturgi iman. Ya, itu liturgi iman yang sederhana Bapak Ibu Saudari. Dia hanya mengatakan jangan khawatir, berdoalah secara spesifik, bersyukurlah, maka damai sejahtera itu yang akan berjaga dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita telah melihat Musa berhenti cemas ketika dia taat melangkah. Kita tadi sudah belajar Hana yang mukanya tidak muram lagi setelah mencurahkan isi hatinya secara spesifik di hadirat Allah. Dan kita telah belajar tadi melihat Yosua yang dikuatkan oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian masa depan bangsa Israel pada saat itu setelah ditinggal oleh Musa, Bapak Ibu Saudari, oleh karena kematiannya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari, untuk tidak membawa setiap pulang beban masa depan saudara yang belum tentu terjadi. Ketika saudara selesai live ini Bapak Ibu Saudari, jangan bawa beban masa depanmu yang belum tentu terjadi itu. Saudara, Tuhan tidak memberi kita anugerah untuk hari esok. Ingat baik-baik,
Tuhan tidak memberi Anda dan saya anugerah untuk hari esok, tetapi Dia memberi anugerah untuk hari ini. Jadi nikmatilah hari ini bersama dengan Tuhan. Nikmatilah bersama dengan keluargamu yang kau kasih. Nanti hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, apa Bapak Ibu Saudari? Cukuplah untuk sehari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, Dia memberikan anugerahnya untuk hari ini. Ya saudara, mari kita jadikan mesbah kekhawatiran kita sebagai tempat penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Serahkan itu secara spesifik kepada Tuhan. Biarkan damai sejahteranya yang melampaui segala akal menjadi pasukan penjaga yang melindungi hati, melindungi setiap pikiran-pikiran kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, karena Dialah yang memegang masa depan kalian semua. Dan masa depan itu ada di tangan yang pernah dipaku di kayu salib untuk kalian dan saya. Yang minggu depan atau minggu ini atau minggu depan ya, Bapak Ibu Saudari, kita akan merayakan Jumat Agung, yang merayakan Paskah. Saudara, karena Yesuslah dan kita percaya Dialah yang memegang masa depan setiap kita semua. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Bapa kami, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, penguasa atas setiap masa depan kami. Kami datang kepadamu malam ini dengan tangan yang kosong, dengan hati yang jujur. Kami mengakui bahwa selama ini kami lebih percaya kepada kekhawatiran kami daripada janji-Mu. Kami mengakui bahwa kami telah menjadikan masa depan sebagai Tuhan yang menakutkan di dalam setiap hidup kami. Padahal Engkaulah Tuhan yang memegang setiap masa depan kami. Tuhan, satu persatu beban yang kami bawa, kami letakkan di kaki salib-Mu. Satu persatu setiap beban kami bawa, kami letakkan semua di kaki salib-Mu sekarang ya Tuhan. Entah itu beban tentang keuangan yang tidak pasti dalam kehidupan kami serahkan kepadamu. Entah itu beban tentang kesehatan yang rentan dalam setiap hidup kami serahkan kepadamu. Entah itu beban tentang masa depan anak-anak kami, mungkin juga anak-anak kami yang menyimpang hari-hari ini, kami serahkan kepadamu. Ada beban tentang masa depan yang tidak jelas dalam kehidupan keluarga-keluarga kami juga serahkan kepadamu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari besok, dan itu cukup bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami memohon, jangan biarkan kami mengambil kembali beban-beban yang sudah kami letakkan di altar-Mu hari ini. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu sebagai penjaga hati kami. Setiap kali pikiran cemas mulai masuk, mulai menyerang dalam setiap kehidupan kami lagi atau kembali, Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah menyerahkannya kepadamu. Dan biarlah malam hari ini dengan iman yang mungkin masih kecil, tetapi iman kami tulus di hadapan-Mu, kami menerima damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Damai yang tidak tergantung pada situasi, damai yang hanya bisa Engkau berikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tidak lagi menjadi budak kekhawatiran. Dan mulai saat hari ini, kami adalah anak-anak yang percaya kepada Bapa kami yang baik. Bapa kami yang di sorga. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang hidup, yang mati untuk setiap beban dosa kami, dan bangkit untuk menjamin setiap masa depan kami. Diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap anak-anakmu, suamimu, istrimu, setiap keluarga kecilmu diberkati oleh karena Tuhan. Orang tuamu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Cucu-cucumu dirahmati, opa-omamu dirahmati oleh Tuhan. Biarlah setiap bisnis usahamu Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati, baik studi, baik bisnis usaha, baik pekerjaanmu, bahkan hubungan-hubunganmu dengan setiap orang-orang yang kau kasihi. Biarlah Tuhan proteksi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan akhiri setiap ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudari, kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Arahkan hati kita, arahkan kedua tangan kita untuk memperoleh berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju langit baru dan bumi yang baru, menuju sorga di mana Tuhan Yesus memerintah. Terimalah berkat rohani ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah. Haleluya. Amin. Saudara, selesai sudah pelayanan Pastor Deso di dalam ibadah raya kita yang kedua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya dimanapun kita berada. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan? Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa, saudara bisa nulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis seperti itu. Jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, sekali lagi Bapak Ibu Saudari bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat waktu yang saudara berikan pada kesempatan saat hari ini untuk kita sama-sama mencari wajah Tuhan ya, setiap waktu, setiap hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita lewat channel Pastor Deso. Saudara, jikalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk saudara mendukung channel ini, saudara, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur untuk hari ini. Itulah bentuk ungkapan kasih kita atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan setiap harinya dalam setiap hidup saudara. Maka kita memberikan persembahan syukur setiap hari di dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian di channel ini ada persembahan milik Tuhan, ya, atau persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saya percaya saudara, persembahan milik Tuhan itu sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur di dalam setiap kehidupan kita untuk mengembalikan miliknya dengan hati yang tulus. Jadi saudara mau menggunakan kata persepuluh boleh, saudara mau menggunakan kata persetujuan boleh, per-12an boleh, per-15an boleh, per-3an juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi semua persembahan-persembahan ini dikomando oleh Roh Kudus. Maka sebelum saudara memberi, selalu tanya, berdoa kepada Roh Kudus, apakah saudara perlu mendukung channel ini bagi kemuliaan Tuhan atau tidak Bapak Ibu Saudari. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan komando, dia akan memberikan damai sejahtera, dia akan memberikan sukacita di dalam setiap hati saudara untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudari, selain persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, di channel Pastor Deso juga ada persembahan misi ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan ya, dan tentunya mencetak generasi cerdas melalui TK ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan di Pastor Deso. Jadi itulah persembahan misi, persembahan yang ketiga, khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Firman Tuhan mengingatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi rumusan ketika saudara memberi lewat 2 Korintus 9 ayat 7 ini Bapak Ibu Saudari, berikan menurut kerelaan hati. Dan yang kedua, ketika saudara memberi, berilah dengan sukacita. Jangan sedih hati, jangan karena terpaksa. Ya apalagi karena saudara mau berdebat dengan saya, nggak perlu berdebat Bapak Ibu Saudari. Kalau memang Roh Kudus gerakan silakan, kalau memang tidak ya sudah, tidak apa-apa Pak Bu. Simpel saja Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan ya. Ketika saudara mau mendukung setiap persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke bio profil saya. Di sana nanti ada rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Itu di BCA 7650478856. Itu rekening BCA-nya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan ke rekening BCA tersebut. Kalau di YouTube juga ada di deskripsi videonya, saya selalu sematkan setiap video-video yang saya tampilkan. Atau kalau saudara ada di luar negeri, Bapak Ibu Saudari di Cina, di Malaysia, lalu kemudian di Hong Kong, Bapak Ibu Saudari di Australia, ya di Perancis tadi saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara bisa menggunakan Social Bus Bapak Ibu Saudari ya, semua ada di deskripsi video.
deskripsi video lagi ya. Ada di bio profil saya atau profil TikTok Pastor Deso ya, di YouTube di deskripsi video betul ya. Kalau di YouTube ada juga. Jadi saudara bisa menggunakan social bus bagi orang-orang yang di luar negeri. Atau saudara mungkin tahu bagaimana saudara memberikan persembahan lewat setiap rekening-rekening di bank-bank saudara di luar negeri itu kepada BCA. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak pernah tahu gimana caranya, tapi itu ya dua metode yang kami gunakan ya Bapak Ibu Saudari. Silakan saudara cari tahu sendiri bagaimana saudara menggunakan atau mau mendukung ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan lewat persembahan-persembahan ini. Ya karena kita percaya setiap pemberian terbaik kita adalah benih yang menghidupkan harapan bagi sesama. Jadi mari Bapak Ibu Saudari salurkan setiap berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua melalui tadi ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Belajarlah memberi dengan tulus dan sukacita. Karena ketika saudara belajar memberi dengan tulus dan sukacita, saudara dan saya akan menuai kebahagiaan dalam hidup sampai ada kekekalan dalam setiap hidup saudara. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat setiap perhatian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, saudara ada pelayanan konseling bersama Pastor Deso. Jadi buat kalian semua yang rindu konseling, saudara mau curhat, saudara mau didoakan, saudara bisa masuk grup WA Pastor Deso Home ya. Saudara bisa catat ya nomornya di 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat nomor itu. Nanti kalau saudara rindu ya untuk didoakan, nanti saya biasanya habis live seperti ini, entah di pagi hari setelah live, ya Bapak Ibu Saudari nanti saya atau istri saya akan nelpon atau saudara bisa telepon kepada kami ya kalau memang saudara rindu ditelepon dan didoakan. Atau mungkin saudara sekedar berbagi curhat, berbagi beban ya untuk kami sama-sama dengarkan. Nanti mungkin ada masukan-masukan rohani buat bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu. Jadi jangan lupa saudara masuklah grup Pastor Deso ya. Mari berjalan bersama karena kamu tidak pernah sendirian. Jangan ragu untuk menyapa kami di channel ini Bapak Ibu Saudari. Mau di inbox TikTok, mau juga di WA. Jangan ragu ya. Dan yang ketiga, saudara pelayanan Pastor Deso. Kita memiliki ya Bapak Ibu Saudari connect with God. Yaitu terhubung dengan Tuhan setiap hari dimanapun kalian berada. Jadi ada program kami daily refresh dan reset setiap pagi. Lewat program namanya refresh dan reset setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah saudara bisa bergabung setiap hari Senin sampai Sabtu. Setiap pagi ya Bapak Ibu Saudari awali pagi saudara dengan energi yang baru. Amin. Dan hadirat Tuhan tentunya yang menyegarkan lewat setiap live TikTok Pastor Deso dan live YouTube-nya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian setelah itu jam 10 pagi nanti ada Upper Room Glory bersama Ibu Gembala. Doakan saudara yang dikasih oleh Tuhan biar Ibu Gembala juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan doa dan worship bersama dengan kalian semuanya di channel Upper Room Glory namanya. Nanti malam-malam Bapak Ibu Saudari Senin, Kamis, Sabtu setiap setengah 7 malam saya akan usahakan. Ini saya tidak memastikan tetapi saya akan usahakan live di jam-jam tersebut. Senin, Kamis, dan Sabtu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap malam nanti jam setengah 7 waktu Indonesia Barat saudara juga bisa bergabung ya di channel Pastor Deso. Saudara itu saja sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudari rindu dibaptis, saudara rindu untuk konseling pernikahan, pemberkatan nikah, saudara juga bisa menghubungi nomor kami. Atau saudara rindu rumah saudara diurapi, ya tempat usaha saudara juga didoakan. Atau saudara rindu, saudara tubuh saudara yang sakit, mungkin saudara ada di rumah sakit atau sedang di rumah, saudara rindu didoakan, saudara jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Untuk menerima doa-doa kesembuhan tentunya daripada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, saudara rindu ada pelayanan firman di komunitas-komunitas Bapak Ibu Saudari, di keluargamu, di komselmu, di pekerjaanmu, di komunitas-komunitas rohani kalian semua. Saudara rindu Pastor Deso membagikan setiap firman Tuhan, saudara bisa kontak saja di nomor tadi ya Bapak Ibu Saudari, sekali lagi 0851 7529 2029. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua baik di TikTok, baik juga di YouTube. Thank you buat kalian semua yang sudah bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu Saudari. Sampai ketemu besok pagi jam 7.30. Tetap semangat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudari, dan dukunglah dengan tulus pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Karena di sini Bapak Ibu Saudari tempat kami untuk menginjil kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Maka dukunglah pelayanan ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dukunglah pelayanan ini dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung tadi ya. Dari Banyuwangi, ya dari mana lagi nih ya Bapak Ibu Saudari.
dari kota Sarike, Sarawak, Bu Monik, God bless you ya, Malaysia ini ya. Ibu Mei dari Tanjung Balai Karimun, God bless you dari Bekasi. Ibu Dwi Marteni Sulis, Tuhan memberkati yang dari Bekasi. Dari Sidoarjo, Ibu Tiprapti. Dari Salatiga, Ibu Wahyu Suroso. Opung Erlan dari Jakarta Utara ya, Tanjung Priok ya. Ibu Nia dari Cina, God bless you, Tuhan memberkati. Bu Jenti dari Jakarta, dari Jember juga, Karis, God bless you ya teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya karena banyak. Thank you sekali lagi buat kalian semua yang ada di Indonesia, di kota-kota Indonesia, kota-kota yang ada di Malaysia, di Singapura, ya tadi gue dari Cina, dari Prancis juga terima kasih teman-teman semua yang sudah bersama-sama di channel ini. Surabaya terima kasih, tadi juga ada dari Papua, thank you ya, dari Ambon, dari Manado, thank you. Teman-teman semua yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga thank you teman-teman semua yang sudah bergabung dengan channel ini. Saudara terima kasih buat waktu kita semua. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Sunday buat kita semua. Jangan lupa ya masuk ke grup WA Pastor Deso Home ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara rindu tentunya untuk kita bersama-sama sebagai keluarga rohani. Untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat hari Minggu sekali lagi. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Acen, Tuhan memberkati, ya Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap kehidupan kita semua.